Sayur, sayur. Tuh, enak banget katanya. Sayur, Bu, sayur. Sayur. Sayurnya, Mbak. Oh iya, Mbak. Ayo, Bu, monggo, Bu, sayurnya, Bu. Wah, ini ada jenis sayur apa aja, Mbak? Banyak, Bu. Ada sayur pepaya Jepang, anaknya pepaya Jepang. Banyak, bersegar-segar. Astaga, rame banget ya, Mbak. Sama nih kayak acara yang akan ada di minggu ini, rame juga. Ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kepada saudari Flori Lalita Harja pada tanggal 20 Juli dari NLK Serang. Kemudian kepada Ibu Lingo pada tanggal 21 Juli dari NLK Tangerang. Kepada Ibu Marcia pada tanggal 22 Juli dari NLK Tangerang juga nih. Lalu kepada Bapak Bambang Ligartono pada tanggal 23 Juli dari Jemaat NLK Serang. Dan yang terakhir ada Ibu Lingling pada tanggal 24 Juli dari Jemaat NLK Serang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, jadi beli, Bu, jadi beli. Jadi dong, Bu, ini Bu jualan siang-siang gini nggak panas? Oh iya, Bu, saya sudah terbiasa dengan kepanasnya. Hah, panas di mana? Kok bisa terbiasa? Hari saya puasa setiap hari Rabu jam setengah 8 malam. Nah, hari Rabu ini tanggal 21 April. Kalau semua dicatat kamu doanya dan juga daftar di bursa masing-masing. Sampai bertemu di hadirat Tuhan. Yeay. Oh iya, Bu, ini saya mau beli sayur. Ini cocok untuk adik-adik nggak, Bu? Cocok banget, giginya tuh tinggi. Oh gitu, udah gitu pepaya Jepang ini nggak pahit kan, Bu? Enggak, Bu, enggak. Ih, cocok banget buat adik-adik. Oh iya, untuk adik-adik di rumah nih, harus rajin makan sayur juga ya, biar sehat. Dan terus ikuti Little Disciples hari ini jam 5 sore di kanal YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Terus Mbak, saya mau beli kalau gitu sama bakul-bakulnya ya Mbak sekalian. Oh, ayo, Bu. Satu lagi. Apa, Bu? Buat Bapak Ibu jemaat jangan lupa minggu ini sudah ada ibadah tatap muka. Tapi jangan khawatir, ada ibadah online terus berlangsung di New Life Anugerah Kebenaran YouTube Channel. Seperti biasa, layaknya ibadah tatap muka mulai pukul jam 9 pagi. Jangan lupa ya Bapak Ibu jemaat semua untuk online, jangan telat. Oke. Wah, oke banget nih. Kalau ingat ibadah jadi ingat ada persembahan juga nih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat dikirimkan ke nomor rekening di bawah ini atas nama Rona _Shirley. Jangan lupa sertakan nama atau nomor jemaatnya. Begitu. Kalau gitu harganya berapa ya, Bu? 10 juta. Oh, 10 juta. Gampang nanti saya transfer. Oh, boleh. Pedagang seperti Ibu udah pakai e-banking ya, Bu? Oh, tentu dong. Ya udah, Bu. Saya penjual Dan saya pembeli. Kami berdua mohon pamit dari layar Bapak Ibu jemaat semua. Sampai bertemu minggu depan. Selamat Dadah. beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Son of Many Waters. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Dia, datang dalam hadiratnya. Mari kita semua merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita, saudara. Shikarara baba bayana takarana. Shikiria
untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang haus akan Engkau Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat Engkau Yesus. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biar setiap penyembahan kami Bapa hidup Tuhan, dan Engkau menyukai setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahta Tuhan dalam setiap mazmur yang kami naikkan hari ini Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia
seperti Kau, Yesus. Sama-sama katakan, oh kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence
Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasihmu terukir di lubuk hatiku, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Oh Yesus, kasihmu Tuhan, Kau yang penuhi hatiku. Yesus, Kau yang meninggikan Engkau Tuhan. Yesus, Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih Engkau yang melanda setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada batas untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar Engkau. Roh Kudus berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami terbuka oleh Engkau dan kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar memberi dari seorang janda miskin. Masih ingat kisah janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi hari ini kita bisa belajar dari janda ini. Janda ini mempunyai mental, mempunyai sikap hati untuk memberi. Ada amin. Jadi memberi bukan soal seberapa besar, seberapa jumlah, seberapa banyak yang kita berikan. Tapi memberi kita mempunyai rasa syukur, rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan kita selalu percaya apa yang kita tabur, apa yang kita beri, itu akan kita tuai. Ada amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Untuk hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan memberi yang terbaik. Kami mau Tuhan memberi dengan sikap hati. Wah, apa yang kami beri itu kami percaya semua berkat yang dari Engkau. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika kami mulai menabur, kami percaya apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati benih kami. Kami katakan benih kami akan bertumbuh sampai 100 kali ganda. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami, Engkau berkati tangan-tangan kami, Engkau berkati pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Engkau Allah yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman.
Selamat pagi semua saudara New Life Anugerah Kebenaran, jemaat yang terkasih dimanapun sudah berada, baik saudara yang ada di Serang maupun yang ada di Citra Raya dan sekitarnya, maupun saudara ada di Taipei dan juga saudara-saudara ada di Surabaya. Salam sejahtera dari saya. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan saya bersuka cita saudara yang bisa kembali membagikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya bersuka cita saudara ya ketika mendengar saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik saja saudara ya. Dan kita berdoa saudara ya bahwa kita semua akan melewati keadaan ini dan kita akan bertemu kembali dalam keadaan penuh dengan sukacita. Amin saudara ya. Saudara, pagi hari ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan yang menarik sekali dan menurut saya ini penting banget saudara ya. Pertama-tama saudara, saya bersyukur bahwa saudara yang setia mendengarkan firman Tuhan selama ini saudara ya, yang setia membaca Alkitab, yang setia berdoa berbahasa roh 1 jam setiap hari saudara ya. Ini saatnya saudara kita untuk berjalan lebih lanjut saudara. Amin saudara. Hari ini adalah hari di mana kita berjalan lebih lanjut saudara ya. Kalau saudara-saudara selama ini tidak mendengarkan dengan baik firman-firman yang disampaikan sebelumnya, sudah perlu ulang dan sudah perlu mendengar berulang-ulang saudara, supaya dalam diri saudara diletakkan sebuah fondasi yang kuat. Amin saudara. Saudara, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa saudara ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami menyadari bahwa kami butuh Roh Kudus-Mu untuk bekerja, yang membuka hati dan pikiran kami tentang kebenaran firman-Mu. Aku berdoa pagi hari ini Bapa, sekali lagi kami berdoa untuk Kau bekerja di antara semua jemaat yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Karena itu kami minta kepada Engkau Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami minta Engkau bekerja, membukakan mata hati dan pikiran kami, membukakan mata rohani dan telinga rohani kami, supaya kami mengerti kebenaran firman ini, dan ini memerdekakan kami dan membuat kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Amin saudara, judul firman Tuhan hari ini saya percaya saudara ya adalah doa yang dijawab. Wow saudara ya, ini judul yang sangat penting banget, karena saya percaya saudara ya, setiap orang sangat-sangat ingin untuk doanya dijawab. Betul gak saudara? Ya, tentu kalau kita berdoa saudara ya, kita ingin doa kita, kalau kita mau doa kita itu dijawab saudara ya. Seorang hamba Tuhan, Bill Johnson, mengatakan begini saudara, tidak ada poinnya kita berdoa jika Allah tidak mau menjawab doa kita. Maksudnya apa saudara? Maksudnya saudara, ketika Allah menyuruh kita berdoa senantiasa, tentu saudara ketika Dia menyuruh kita melakukan itu, hatinya rindu menjawab doa kita. Amin saudara ya. Saya mau kasih tahu saudara sekalian, Allah rindu menjawab doa-doa saudara ya. Amin saudara. Allah rindu menjawab doa anak-anaknya. Amin saudara ya. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar saudara ya, bagaimana sih saudara supaya doa kita bisa dijawab, dan apa sih yang paling penting saudara ya. Nah saudara, langsung aja saudara ya, kita masuk ke poin yang penting saudara ya. Saudara, di dalam perjanjian lama saudara ya, kita orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama saudara, mereka akan ditebus dari dosa mereka. Ya. Mereka akan ditebus dari dosa mereka. Sehingga saudara, di perjanjian lama yang menghalangi orang-orang untuk datang kepada Tuhan karena adalah dosa mereka. Ya. Yang menghalangi mereka doanya dijawab, kalau mereka ditanya pasti mereka jawab, ya itu karena dosa, saudara. Tetapi saudara, ketika kita hidup di bawah perjanjian baru, saudara, kita hidup di bawah anugerah kebenarannya, seperti yang saya sampaikan saudara minggu lalu ya, itu pelajaran yang sangat-sangat penting. Saya benar-benar mendorong saudara-saudara yang ingin terus bertumbuh ya, ingin bertumbuh kuat di dalam Tuhan, mau dipakai Tuhan, sudah mendengarkan khotbah minggu lalu saudara ya. Nah saudara, di dalam perjanjian baru saudara, kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, kita semua adalah anak Allah. Amin saudara ya. Nah saudara, kalau kita semua sudah ditebus dan kita semua sudah dibenarkan, kita semua adalah anak Allah,
Dan kita tahu kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena pemberian, karena anugerah. Dan kita tahu saudara sekarang bahwa Allah melihat kita sebagai orang benar. Ya, kita masih punya kelemahan, ya kita punya kekurangan, ya kita masih bikin kesalahan sekali-sekali, tapi kita tidak hidup di dalam kesalahan itu. Kita hidup di bawah tuntunan Roh karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang benar. Amin saudara ya. Nah saudara, kalau begitu saudara, kalau kita adalah orang benar dan kita tidak seperti orang di perjanjian lama yang setiap hari berdoa, ya seperti Daud berdoa, Tuhan selidiki hatiku apakah aku mempunyai dosa, seperti Ayub mengatakan pada anak-anaknya ya, setiap pagi mereka kasih persembahan berulang-ulang yang tidak bisa menyucikan anaknya. Alkitab mengatakan setiap pagi dia Ayub mempersembahkan darah lembu, darah anak domba untuk menyucikan anaknya, dan karena dia takut anaknya berbuat dosa, padahal menurut Ibrani hal tersebut tidak mungkin menyucikan hati nurani orang, saudara ya. Sedang kita sekarang yang sudah disucikan hati nurani kita oleh darah Yesus, kita adalah orang benar sekali untuk selamanya. Amin saudara ya. Nah saudara, kalau kita benar sekali untuk selamanya saudara, maka kita tidak hidup seperti ini. Kita tidak bangun seperti Ayub sudah setiap pagi bertanya, saya berdosa seperti apa sih? Saya bikin salah apa hari ini saudara ya? Tetapi saudara, kita hidup seperti ini saudara ya. Kita bangun pagi dan mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk kasih karuniamu yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan terima kasih pagi hari ini aku bangun, aku tahu aku adalah orang benar, aku adalah anakmu, aku telah dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan karena itu berbicara kepadaku, karena aku mendengar. Berikan aku anugerah dan hikmat pagi hari ini Tuhan untuk berjalan dalam rencanamu. Saudara, dengan demikian saudara, setiap pagi kita berjalan dalam rencana Allah yang kita tidak mencari-cari kesalahan. Dan ketika ada yang perlu mengalami metanoia, artinya pembaruan budi perlu dirubah dalam hidup kita, Roh akan menuntun kita, Roh akan kasih tahu kita, ya Stefanus, kamu bikin salah di sini, atau Karyanto, Pastor Karyanto ya, Tuhan bicara kamu bikin salah di sini dan sebagainya. Karena saudara, pada hakikatnya saya kasih tahu saudara, kita tidak tahu kita itu salah kalau bukan Roh Kudus menunjuk. Amin. Ya. Alkitab mengatakan kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mengkonviksi. Apa itu mengkonviksi saudara? Konviksi adalah pewahyuan di dalam hati bahwa kita ini yakin, entah itu kita orang berdosa, entah kita itu orang benar, saudara ya. Nah, saudara, ketika Roh Kudus, bedanya saudara gini, saudara, ketika Roh Kudus mengkonviksi saudara tentang dosa, itu akan menghasilkan pertobatan. Ya. Kenapa saudara banyak orang tahu mereka berbuat salah dan terus berbuat salah dan terus berbuat salah lagi? Karena saudara, mereka tahu mereka berbuat salah di sini, bukan di sini, bukan hasil karya Roh Kudus. Tetapi ketika kita tahu itu salah karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, wow saudara, kita bisa kaget dan kita bisa loncat dan bilang, Tuhan saya bertobat. Ya, langsung ada kekuatan. Karena setiap pewahyuan Roh Kudus disertai dengan kuasa dan kekuatan untuk melakukannya. Ada amin saudara ya. Setiap rema yang saudara dapat dari Tuhan, di dalamnya mengandung kuasa untuk saudara melakukan apa yang rema itu menyuruh saudara lakukan. Ya. Nah, inilah yang kita mau pelajari hari ini saudara ya. Tetapi sebelumnya saudara, ini yang kita mau pelajari hari ini ya. Kita mau bicara mengenai bagaimana saudara kita punya doa yang hidup saudara ya. Doa yang hidup karena kita punya Tuhan yang hidup. Ada amin saudara ya. Nah saudara, kita kembali ke sini saudara. Apa sih yang paling menghalangi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, yang menghalangi doa kita dijawab? Saudara, ternyata saudara, setelah saya kembangkan bertahun-tahun, saya temukan salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan orang doanya tidak bisa dijawab oleh Allah atau sulit dijawab oleh Allah. Jawabannya adalah pengenalan akan Allah atau perubahan cara berpikir saudara. Ada amin saudara ya. Jadi saudara, di dalam perjanjian baru saudara, cara berpikir itu sangat penting ya. Cara berpikir itu menentukan saudara apakah doa saya dijawab oleh Allah. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat pertama dikatakan begini saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang
Berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mengalami metanoia atau perubahan budi, perubahan cara berpikir, saudara, kita tidak sama dengan cara dunia ini berpikir, maka saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah. Kalau kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah, kita bisa pastikan bahwa doa kita dijawab. Di dalam Yakobus 4 ayat ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara-saudara, kita bisa salah berdoa, saudara, ya. Karena saudara, pikiran kita belum diperbaharui sehingga kita melakukannya, kita berdoa untuk keinginan kita sendiri, ya. Tapi saudara, untuk mengetahui keinginan Allah itu tidak cukup sudah bilang, oh Alkitab melakukan ini, saya akan lakukan ini. Tetapi saudara, untuk mengerti keinginan Allah perlu hidup kita dituntun oleh Roh. Karena Alkitab mengatakan di dalam Roma, barang siapa yang dituntun oleh Roh itu adalah anak-anak Allah. Ada amin, saudara, ya. Jadi saudara, yang membuat doa kita sulit dijawab itu adalah saudara, cara berpikir kita atau pengenalan kita akan Allah, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, doa sangat erat hubungannya dengan mindset atau cara kita berpikir, saudara, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebanyakan kita, saudara, kita ini pola pikirnya, saudara, dari dunia, saudara, ya. Jangan lupa, saudara, kita semua, saudara, bukanlah orang-orang keturunan Abraham, saudara, ya. Kita ini bertobat entah itu 1 tingkat di atas kita, 2 tingkat di atas kita, atau kita baru bertobat, atau 3 tingkat di atas kita, mereka baru kenal Tuhan, ya. Saya kira kita sebagai orang Asia mungkin, ya, kita sebagai orang Indonesia paling saudara, ya, kakek buyut kita yang kenal Tuhan. Tapi lebih jauh itu mungkin sulit, saudara, ada yang lebih jauh daripada itu, saudara, ya. Orang-orang sudah mengenal Tuhan sebelumnya di atas kita, nenek moyang kita maksud saya. Nah, saudara, ketika orang-orang mengenal Tuhan tetapi cara berpikirnya belum diperbaharui, maka pola pikirnya adalah pola pikir penyembahan berhala, ya. Apa sih itu berhala, saudara? Ya, kita definisikan dulu, saudara, apa itu berhala. Alkitab mengatakan di dalam Habakuk 2 ayat 13-20, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala itu bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan berkata kepada sepotong batu, bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalurkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait sucinya, baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ya, Habakuk 2 ayat 18-20. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas saudara, cirinya daripada penyembahan berhala adalah Allahnya itu bisu, tidak bisa kasih perintah, ya. Mati, saudara, tidak hidup, saudara, ya. Nah, ini yang banyak sekali, saudara, mengikat pikiran kita, termasuk saya, saudara. Ketika saya lahir baru, saudara, saya bertobat, saudara, ya. Saya sulit sekali mengerti apa itu artinya dituntun oleh Roh. Saya benar-benar gak mengerti, saudara. Saya tahu saya mengerti dalam arti saya membaca tulisannya. Saya ngerti Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah cipta yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Dan kita adalah anak-anak Allah, kita sekarang hidup dituntun oleh Roh. Tapi saya bingung banget, saudara, ya. Bingung banget, dituntun oleh Roh itu seperti apa, ya. Terutama ayat ini, saudara, membingungkan saya.
Mari kita baca bersama saudara di Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kita baca sekali lagi saudara ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya bacanya pelan-pelan, teliti saudara ya. Dan saya mengerti banget saudara ya, mengerti dalam arti saya mengerti apa yang dikatakan ya, tapi nggak ngerti apa yang dimaksud saudara ya. Saya mengerti banget saudara, ayat itu mengatakan bahwa sekarang saya sudah mati bagi hukum Taurat. Gambar bagian itu sangat-sangat jelas saudara ya. Buat saya sangat jelas. Sekarang saya mati bagi hukum Taurat. Ya. Lah kalau saya orang mati, dan ayat-ayat lain di Roma banyak banget berkata seperti itu ya, bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat ya. Nah saudara, sekarang saya sudah mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat saya tahu saudara ya. Sebagai mantan orang berdosa ya, mantan orang yang hidup dalam dosa, saya kenal banget itu apa namanya hukum dan 10 perintah Allah ya. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, jangan menginginkan punya orang lain, dan seterusnya dan seterusnya ya. Saya tahu banget semua peraturan-peraturan itu saudara. Nah, saya juga tahu saudara, ketika Alkitab mengatakan ketika engkau sudah di dalam Kristus, kamu mati oleh tubuh Kristus bagi hukum Taurat, supaya kamu menjadi milik orang lain, itu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ini susah banget saudara. Sudah pernah renungkan nggak saudara? Saya mendorong saudara ya, saya berdoa saudara ya, setiap kali kita baca Alkitab, kita renungkan, karena itu yang membuat kita bertumbuh saudara. Amin. Itu sulit sekali sudah pengertian. Saya mati bagi hukum Taurat. Saya mati bagi 10 perintah Allah. Sekarang 10 perintah Allah tidak berlaku lagi bagi saya. Oke, baik, fine. Ya, baiklah. Kalau begitu aku perlu penggantinya. Ya. Apa penggantinya? Alkitab bilang bahwa aku sekarang milik Kristus. Oke, saya milik Kristus. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu harus hidup dituntun oleh Roh, hidup dalam kasih. Oke, hidup dalam kasih. Terus apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan? Gak ditulis sudah di Alkitab. Hanya bilang bahwa kita sekarang hidup di dalam Kristus, hidup menurut tuntunan Roh. Dan buat saya bingung sekali saudara. Dari 10 perintah Allah, 10 tuntunan yang jelas, tiba-tiba dibilang sekarang saya mati bagi 10 perintah Allah ini. 10 perintah Allah ini tidak berlaku lagi dalam hidup saya, dan saya hidup bagi Kristus. Saya sekarang udah milik Kristus. Oke, terus apa yang saya lakukan? Maka saudara, banyak orang ketika bingung seperti ini ya, banyak hamba-hamba Tuhan kemudian mengajarkan, ya kamu harus tetap lakukan 10 perintah Allah. Hukum Taurat tidak dihapuskan dan seterusnya. Tetapi saya jelas ayat tadi mengatakan bahwa saya telah mati bagi hukum Taurat. Saya benar-benar tidak mengerti ini saudara sebelumnya. Saya tidak bisa menjelaskan ya. Saya bingung saudara ya. Saya tahu saya harus hidup dalam hukum kasih. Terus larangannya apa? Saya mau tahu gitu loh ya. Kalau kayak 10 perintah Allah kan enak saudara ya. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, pikiran dan kekuatanmu ya. Dan kemudian Alkitab mengatakan hormatilah ayah ibumu, jangan mencuri, jangan. Dan saya udah fasih dengan hukum seperti itu. Sekarang oke, saya sudah mati bagi itu, terus sekarang saya milik Kristus, saya hidup bagi Kristus. So what? Hukumnya apa? Lakukan apa? Kok nggak ada perintah? Saya bingung banget saudara.
ya. Tuhan membawa saya bertumbuh, saudara, ya. Dari tahun 2005 saya mulai mengenal pengajaran tentang anugerah bersama dengan istri saya. Saya mulai bawa ke jemaat ini, dan banyak pemimpin ketika mendengarkan pengajaran tentang anugerah ini dibebaskan, ya. Tapi setelah saya ngerti tentang anugerah, ya, saya tidak tahu harus melangkah kemana selanjutnya, ya, pelajaran berikutnya seperti apa, ya. Sampai saudara tahun ini ada orang berbicara kepada saya, dan perkataannya itu sangat membukakan mata saya, mata rohani saya. Dan sejak saya mengerti ini, saudara, doa saya berubah, saudara. Doa saya menjadi penuh kekuatan, doa saya jadi penuh kehidupan, bukan lagi doa hanya syiraba, sakaraba, bahasa roh 1 jam, setelah itu selesai, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Nah, sudah dengar perkataan saya ini, ya? Statement ini sangat penting, saudara, ya. Saya bersyukur bahwa saudara yang setia baca Alkitab, setia saudara berbahasa roh 1 jam setiap hari. Sekarang saudara, tadinya saya pikir habis pandemik ini setelah berlalu, saya akan ajak saudara berdoa lagi, saudara, saya akan ajarkan ini. Tapi kelihatannya pandemik ini, ya, masih sementara ini masih tertahan. Tapi kita akan berdoa sampai ini akan berlalu. Tapi sementara dia belum berlalu, saya merasa dalam hati saya sudah saatnya saya mengajarkan sudah tentang ini, karena kita perlu berdoa penuh dengan kuasa untuk mengusir setiap roh pandemik ini pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara, ya. Nah, saudara, pikiran saya mulai terbuka ketika seorang teman saya cerita tentang seorang hamba Tuhan yang mengajari teman-teman orang-orang yang belum percaya, orang-orang seberang. Ya. Di dalam perdebatan, saudara, antara saudara seiman kita dengan orang yang belum kenal Tuhan itu, muncul sebuah pertanyaan, saudara. Ya. Siapa itu Yesus Kristus? Nah, lalu hamba Tuhan ini menjelaskan, begini katanya. Di dalam apa yang kamu percaya, di dalam imannya kamu percaya bahwa firman itu telah menjadi kitab suci, telah menjadi tulisan suci. Tetapi di dalam iman kekristenan, firman itu bukan jadi Alkitab, saudara. Alkitab menulis tentang Yesus, tapi firman itu tidak menjadi Alkitab. Di dalam kekristenan, firman itu menjadi anak manusia, menjadi Yesus Kristus. Ya. Di dalam Yohanes 1 pasal pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu ayat ke-14 dikatakan begini, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ketika teman saya mengatakan ini, pikiran saya terbuka, saudara. Mata rohani saya terbuka. Dan saya berdoa suatu hari saudara mendengarkan firman ini, saudara juga Roh Kudus bukakan hati dan pikiran saudara. Saya kaget, saudara. Wow, firman itu menjadi manusia. Itu sebabnya, saudara, Alkitab mengatakan, saudara, firman Allah itu kekal. Betul? Alkitab kita ini, saudara, ya, ini bukan firman Allah yang hidup. Ya. Itu sebabnya, saudara, ini bisa musnah, ini bisa dibakar, dan kita tidak marah. Ini tidak kekal, saudara. Ini bisa rusak.
Ini dari kertas, saudara. Jadi saudara, ini adalah tulisan mengenai firman Allah yang hidup. Ada amin? Ya. Kita ketika membaca tulisan ini, kita harus datang kepada orang yang ditulis di dalam ini, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 39. Ini penting banget, saudara ya. Penting banget. Kita perhatikan baik-baik, saudara ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Wow, saudara, luar biasa sekali. Itu sebabnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang belajar tentang Alkitab, orang belajar tentang Tuhan, orang yang sekolah teologi sekalipun, orang yang membaca Alkitab pun, saudara, ya, itu bukan tanda dia memperoleh hidup yang kekal, saudara. Itu bukan cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Alkitab ini ditulis, saudara, tentang satu orang, yaitu Yesus Kristus. Pusat seluruh Alkitab ini tentang satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika saya mengenal Yesus Kristus yang ditulis di Alkitab ini, ketika saya mengalami dia, saat itulah saya dan saudara yang mengalami dia mempunyai hidup kekal. Tapi bagaimana caranya kita mempunyai hidup kekal? Apakah ketika kita bertobat, kita sambil baca Alkitab terus kita bertobat? Enggak, saudara. Waktu pertama kali saudara dan saya punya hidup kekal, kita datang kepada dia dan bilang, Yesus, aku bertobat, ampuni dosaku, aku percaya kepada Engkau. Bagaimana cara kita memperoleh hidup yang kekal, saudara? Saudara dan saya berdoa, bertobat, tetapi dengan cara kita datang kepada dia, yaitu firman Allah yang hidup. Perkataan teman saya itu, saudara, bagi mereka firman itu menjadi kitab suci. Tetapi bagi kita, orang-orang percaya, firman itu menjadi manusia, Yesus Kristus. Perkataan itu, saudara, sangat membukakan hati saya. Saya jadi mengerti, saudara, Alkitab mengatakan ayat tadi mana, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu jadi milik orang lain, itu milik dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, saya jadi ngerti, saudara, ya, Tuhan bukakan sama saya bahwa setiap kali ketika saya berdoa, saya harus datang kepada sebuah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara berdoa, itu kita berdoa bukan kepada tembok kosong, bukan kepada sebuah program, bukan kepada sebuah aturan. Tapi ketika kita berdoa, kita datang kepada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, kita bertemu dengan dia, saat itulah hidup kita dirubah. Tiba-tiba kita tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Tiba-tiba hidup kita yang tadinya merokok, rokoknya jadi lepas, karena kita berjumpa dengan satu orang yang namanya Yesus Kristus. Seluruh hidup kita berubah ketika kita waktu berdoa berjumpa dengan dia. Kita harus datang kepada dia. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa itu jalan? Siapa itu kebenaran? Siapa itu hidup? Bagaimana caranya sih kita berjalan ke surga? Bagaimana, di mana jalan ke surga? Gimana caranya? Ternyata, saudara, jalan dan caranya itu bukanlah rumus 1, 2, 3, tapi jalannya adalah orang. Ada sebuah pribadi. Caranya adalah sebuah pribadi. Bayangin, saudara, ya.
Kalau ini diterangkan dulu waktu saya berdoa, bingung saya nggak ngerti, saudara. Orang dunia juga nggak mengerti. Jalannya siapa? Yesus Kristus. Caranya gimana? Yesus Kristus. Hidup itu di mana? Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi apa artinya, saudara? Bagaimana kita jalannya supaya kita beroleh hidup? Berjumpa dengan satu orang yang namanya Yesus Kristus setiap hari. Itulah jalan kebenaran hidup, dan hidup kita dirubah olehnya. Sudah mengerti? Amin. Saya berdoa Roh Kudus membuat sudah mengerti, saudara. Ya, karena saudara ya, kita sudah lanjut lebih daripada sekedar berdoa 1 jam, dan saya percaya Roh Kudus akan membuat saudara membukakan mata rohani saudara dan sudah mengerti. Ada amin, saudara. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita harus berjumpa dengan satu orang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu yang memberikan kehidupan dan merubah hidup kita. Nah, saudara, mengapa doa kita terhalang, saudara? Karena saudara, kita datang kepada Dia, pola pikir kita adalah pola pikir penyembahan berhala, saudara. Ketika pikiran kita salah, maka sebenarnya iman kita juga salah. Ketika iman kita salah, maka doa kita menjadi tumpul dan tidak terjawab. Mungkin saudara bertanya, ada orang mengatakan begini, hati-hati, COVID itu dari Tuhan. Apa sih salahnya kalau dia peringatkan kita hati-hati? Oh, salah sekali, saudara. Salah di pola pikirnya. Ketika kita bilang COVID ini dari Tuhan, kita kehilangan segala kuasa untuk mengusir COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Karena langsung kita berpikir, kalau itu dari Tuhan, kita tidak boleh melanggar otoritas Tuhan, bukan? Ngerti, saudara? Ya. Tapi kan maksudnya baik supaya orang hati-hati. Saya belajar, saudara, ketika maksudnya baik, caranya salah, tetap akan menghasilkan kesalahan, saudara. Pengajarannya salah, tetap akan menghasilkan kesalahan, saudara. Jadi, saudara, kita harus benar-benar teliti membaca dan mempelajari Alkitab kita. Amin, saudara, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran palsu, saudara. Jadi, saudara, kenapa doa kita tidak dijawab, saudara, atau lambat dijawabnya, atau sulit dijawab? Karena pola pikir kita adalah pola pikir penyembahan berhala. Pertama, saudara, ya, di alam bawah sadar kita, walaupun kita sudah lahir baru, kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi cara berpikir kita adalah seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Kita berpikir doa adalah pahala, yang adalah salah. Nah, kadang-kadang saudara, pikiran yang salah itu saudara tidak akan terungkap sampai ketika orang itu mulai mengajukan pertanyaan. Ya. Saudara harus renungkan, saudara. Kalau saudara langsung nanya sama orang yang percaya, menurut kamu doa itu pahala bukan? Ya. Kebanyakan orang di NLAK akan jawab bukan, karena anugerah. Tapi ketika mulut kita bilang bukan, mungkin pikiran kita berkata iya. Dari mana kita bisa tahu? Karena ada yang bertanya, Pastor, kalau saya puasa, saya cicipin makanan karena saya adalah juru masak di rumah tangga saya atau di restoran, saya berdosa nggak? Puasa saya batal nggak? Nah, berarti saudara, kalau dia berpikir seperti itu, puasa adalah pahala. Kalau dia tahan, Allah akan membalasnya. Padahal saudara, kita tahu bahwa keselamatan karena anugerah. Ada amin, saudara. Jadi cara berpuasanya salah. Dimulai dari mana salahnya? Bukan caranya, saudara. Cara pikirnya, pola pikirnya salah. Ketika pola pikir kita salah, maka tidak ada lagi kuasa di dalam puasa kita, saudara. Ya. Contoh lain, saudara, cara berpikir yang salah, yang duniawi, saudara, ya, yang jadi kalau saya bicara duniawi itu bukan berarti selalu bicara mengenai misalnya main game, pornografi, mencuri. Tapi duniawi pada dasarnya adalah cara berpikir. Duniawi intinya adalah lebih percaya kepada
unsur-unsur yang ada di dunia ini daripada dunia akan datang. Matanya lebih terlihat kepada barang-barang yang di dunia ini daripada melihat alam roh. Jadi kalau kita bicara duniawi itu bukan berarti saudara rakus akan kekayaan. Bukan hanya itu saja saudara. Tapi bisa berupa saudara beribadah dengan kekuatan sendiri. Tanpa tuntunan roh, itu adalah kedagingan, itu juga sama duniawi. Walaupun kita mungkin tepuk tangan, walaupun kita mungkin berpuasa, mungkin kita bicara haleluya, bahasanya, tapi hidup kita tanpa Roh Kudus, tanpa mengaktifkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita adalah hidup yang duniawi, saudara. Ya, itu definisinya, saudara. Jadi, saudara, kita lihat contoh berikutnya, saudara. Ya, seringkali, saudara, kita berpikir doa adalah metode. Saya ingat, saudara, teman saya, dia baru bertobat kenal Tuhan. Dia latar belakang non-Kristen. Dia latar belakang menyembah patung-patung berhala, saudara. Kemudian dia tanya sama saya. Ini contoh yang ekstrim ya, saudara ya. Dia tanya sama saya, Steph, katanya, gimana sih cara berdoa sama Tuhan? Ajarin saya dong caranya. Mesti berdoa bagaimana? Ya. Atau mungkin hadap kemana? Ya. Karena saudara, di dalam agama yang lama, saudara, banyak sekali peraturan-peraturan berdoa, ya, harus pakai ini, saudara ya. Harus berdoanya berapa kali, ya, menghadap kemana, ya, nyembah kemana, semua adalah metode, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang tidak percaya berpikir ketika mereka punya metodenya benar, Allah pasti akan menjawab doanya. Nah, kita kadang-kadang jawab begitu. Percaya nggak, saudara? Saya buktikan. Banyak orang Kristen bilang gini, saya tuh sungguh-sungguh loh berdoa sama Tuhan. Saya berpuasa. Saya sungguh-sungguh berdoa. Setiap hari 1 jam saya berdoa berbahasa roh. Kenapa Allah tidak jawab doa saya? Itu pertanyaan yang susah saya jawab dulu, saudara. Tapi hari ini saya mau ceritakan sama saudara. Hanya buat jemaat, saudara, saya ceritakan. Ke orang luar saya nggak mau ceritakan. Karena kita masih perlu lebih banyak mengalami Tuhan Yesus dan kuasanya dalam hidup kita. Supaya kita bisa demonstrasikan pada dunia dan dunia baru percaya. Saudara, dengar baik-baik, saudara. Doa bahasa roh 1 jam. Apa urusannya Tuhan harus jawab doa saudara? Doa bahasa roh 2 jam, 3 jam. Apa urusannya Tuhan harus jawab doa saudara? Gak ada urusannya, saudara. Emangnya kita kalau berdoa harus ada aturan berapa jam Tuhan jawab? Atau kita berpuasa setiap hari Tuhan harus jawab? Bukankah itu metode? Betul nggak? Saudara lihat nggak, saudara, begitu halusnya, saudara? Sebenarnya kita berdoa, tapi cara berpikir kita seperti orang dunia. Nah, saudara, di dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Loh, saudara, kalau kita berdoa dan kata Tuhan, saya sudah berdoa sekian jam, maka engkau harus jawab. Bukankah kita sama seperti yang Yesus katakan bahwa kita berharap doa kita dijawab karena sudah sekian jam kita berdoa sungguh-sungguh menurut kita. Tuh kan? Tanpa sadar, saudara, saya berpikir seperti orang dunia. Terus apa gunanya sih, Pak? Ini pertanyaan sudah penting ya. Saya berdoa bahasa roh 1 jam. Dengar saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mau ngajar sesuatu yang sangat penting. Buat saudara yang telah berdoa bahasa roh 1 jam setiap hari,
yang rajin WA dan lapor, ting, bahasa roh 1 jam, 60 menit BR, ya, lalu firman Tuhan baca dari sini dari sini. Berdoa bahasa roh 1 jam tidak menjamin doa saudara dijawab dan doa saya dijawab. Tapi berdoa bahasa roh 1 jam itu melatih stamina kita untuk bertahan, untuk menantikan Tuhan, dan membangun manusia rohani kita. Sehingga ketika Kristus datang di dalam doa kita, kita siap respon. Ketika Kristus melawat di dalam hidup doa kita, hati kita sudah terbuka dan siap menerimanya. Dan kita siap memberikan respon. Ketika kita berjumpa dengan Kristus itulah yang merubah hidup kita. Saat itulah doa kita penuh dengan kuasa. Saya mau ceritakan satu orang namanya V.W. Grant. Ini hamba Tuhan masih hidup, ya, dan sudah tua, berusia 70 tahun lebih, mungkin hampir 80 saat ini. Waktu saya bertobat, saudara, salah satu buku yang saya baca adalah buku dia, V.W. Grant. Bukunya tidak banyak, ya. Dan di dalam buku itu dia tulis, ketika dia berdoa, dia bilang sama istrinya, kalau saya berdoa, jangan suruh saya makan pagi. Karena dia berdoa tidak tentu. Kadang-kadang dia berdoa, saudara, ya, 30 menit, 15 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sesuka-suka dia. Karena saudara, prinsip dia adalah doa dia akan berhenti, akan selesai jika di dalam doanya dia telah berjumpa dengan Tuhan, telah mengalami hatinya, mengalami Tuhan, saudara. Setiap hari dia lakukan begitu, saudara. Saya lupa berapa lama, ya, kurang lebih kalau tidak salah, saudara, kalau tidak salah, ya, itu sekitar hampir 1 tahun. Tiba-tiba suatu pagi waktu dia bangun, saudara, Roh Kudus berbicara pada dia, di dalam namaku engkau akan mengusir setan, engkau akan bla bla bla, ya, engkau akan menaruh tangan ke seorang sakit, orang akan sembuh. Sudah dia bilang ayat itu, perhatikan sudah, cerita ini bagus banget. Ayat itu sudah saya baca puluhan, bahkan ratusan kali. Saya tahu ayat itu bunyinya apa. Tapi waktu Roh Kudus mengurapinya, ayat itu berubah, saudara. Dan sejak itu ketika dia lagi datang khotbah dan dia belum ngusir setan, sudah ada manifestasi pelepasan seperti waktu Yesus melayani zaman dulu. Wow, saudara, ceritanya kaya banget. Itu loh, saudara, doa yang menghasilkan kuasa. Berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdoa bahasa roh 1 jam, huraba syakara apa, teng, selesai. Ya. Saya boleh bilang kuasanya sedikit sekali. Tapi kalau sekarang saudara udah 1 jam selama 1 tahun ini saudara setia, saatnya sekarang sudah berdoa bahasa roh, pikirannya mulai konsentrasi, saudara. Konsentrasi mencari 1 orang. Sudah berdoa seperti kepada 1 orang. Berbicara seperti kepada dia. Dan saudara 1 kali berjumpa dengan dia setiap hari, merubah hidup saudara dan saya. Akan membuat jemaat kita, akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang penuh dengan kuasa. Amin. Kita datang kepada dia, datang kepada firman yang telah menjadi manusia. Dan kita berjumpa pada firman yang telah menjadi manusia. Firman Allah yang hidup itu. Jelas, saudara, ya. Nah, ini sangat membukakan saya, saudara, ya. Ketika saya tahu bahwa saya harus datang kepada 1 orang. Sekarang saya tidak bertanya lagi apa yang saya harus perbuat, karena saya tahu ketika saya berjumpa dengan orang itu hidup dalam diri saya, dan dia yang menggerakkan saya berbuat seperti yang dikehendakinya. Saya dan dia menjadi satu, seperti yang tertulis, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Roh Kristus, ia menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya. Oh, saudara, itu sangat membebaskan saya, saudara. Ya,
Setiap kali saya berdoa, saudara, saya bukan lagi jam, bukan lagi itu, saudara ya. Tapi saya mau ketemu dengan satu orang, itu Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Oke, kita lanjut ya, saudara ya. Kita mau selesaikan ya. Dan saya percaya sudah diberkatin ya. Tapi Pak, bagaimana ini? Doa saya sudah tidak hidup. Saya tidak bisa merasakan Allah dalam doa saya. Kenapa saudara? Banyak orang berdoa itu dengan kekuatannya sendiri. Apa sih berdoa dengan kekuatannya sendiri? Udah nama syara mama dipaksa 1 jam, saudara. Ya, dipaksa. Ya. Nah memang dulu saudara waktu kita latih kita paksa 1 jam. Tapi kalau sudah lakukan 1 tahun, sudah harus naik kelas. Sudah harus tahu bahwa itu tidak bisa dengan begitu caranya. Saudara harus mengalami Allah dalam doa saudara, sehingga doa saudara dan saya tidak kering. Ada amin saudara. Nah, kalau doanya kering gimana Pak? Saudara kasih dalam Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari pengertian. Pengertian dimulai dari cara berpikir yang benar. Jika saya berpikirnya benar, maka saya akan bertindak dengan benar. Dan ketika saya bertindak dengan benar, hasilnya menjadi benar. Ada amin saudara? Ya. Jadi kalau saya tidak bisa mengalami Allah yang hidup, apa yang Alkitab katakan? Bagaimana caranya saya untuk memulihkan doa saya? Mari kita buka saudara ayat yang luar biasa ini. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Maksudnya saudara ya, bahwa ia memperoleh kesaksian bahwa ia adalah orang benar. Itu maksudnya sudah berkenan kepada Allah. Ya, bahwa dia adalah orang benar, telah dibenarkan karena anugerah Allah. Ayat ke-6 saudara ya. Kita baca bersama, yuk. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita baca lagi sekali lagi saudara, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ada amin saudara? Jadi jawabannya saudara, berdoanya saudara untuk mengalami pemulihan dalam jam-jam doa saudara, untuk bisa berjumpa dengan Yesus, saudara harus melakukan dengan iman. Gimana terus Pak caranya? Ya saya percaya sih sama Yesus. Saya percaya sama Yesus. Banyak orang gitu. Ya. Yang penting kita baik. Saya percaya sama Yesus. Saya percaya saya tidak akan kena COVID. Saya percaya sama Yesus. Tapi ketika saya mendengarnya, kadang-kadang saya tahu saudara ya, bahwa itu tidak ada kuasa ketika dia ngomong seperti itu saudara. Karena imannya dari sini, bukan dari sini. Tapi bagaimana caranya membangun iman dari sini saudara?
Alkitab mengatakan tadi saudara ya kita baca bahwa tetapi tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa ia ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gimana caranya? Kalau kita, saudara dan saya mau mengalami Allah yang hidup, pertama kita harus berjumpa dengan Dia dengan cara iman. Caranya bagaimana? Alkitab yang kalau barang siapa berpaling kepada Dia, ia harus percaya bahwa Ia ada. Pertama kita harus percaya bahwa Allah itu hidup. Ada amin, saudara. Berpaling dari hukum kepada seorang pribadi. Kita harus percaya bahwa Dia hidup. Bagaimana caranya? Kita membangun hubungan, kita tahu Dia hidup. Bagaimana caranya membangun hubungan dengan Allah? Melangkah dengan iman dan percaya Dia hidup. Jawabannya saudara adalah saudara berbicara kepada Dia dalam segala hal dan segala waktu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia meluruskan jalanmu. Saudara, Alkitab kasih kita cara, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagaimana caranya, saudara? Percaya sama Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Pertama, saudara dan saya tentu harus baca Alkitab. Betul nggak, saudara? Kita harus dapat sesuatu dari Alkitab yang kita baca, saudara. Amin. Di mana Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, dan ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saya kasih contoh, misalnya kalau saya baca Alkitab, saya sudah mengerti. Dan Alkitab mengatakan bahwa saya harus beriman menaburkan perpuluhan. Karena melalui itu Allah akan bisa memberkati saya, saudara. Ketika saya mengerti ayat itu, saudara, saya harus melakukan ayat itu. Tapi tiba-tiba saya nggak punya uang. Saya punya uang pas-pasan. Kalau saya kasih perpuluhan, saya nggak cukup. Saya khawatir. Nggak cukup buat beli yang lainnya, saya perlu. Padahal itu saya perlu. Kalau saya kasih perpuluhan, saya nggak ada duit lagi. Duit saya makin nipis. Gimana caranya? Tapi karena saya sudah pernah baca itu, saya mengerti ayat itu, maka sebaiknya pilihan yang benar adalah saya harus melakukan ayat itu. Itu maksudnya adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati harus ada dasar ayat yang kita percaya. Ada amin, saudara. Ada ayat-ayat di Alkitab yang belum kita mengerti. Tapi maksud Tuhan percaya pada Tuhan dengan segenap hati adalah memegang ayat-ayat yang sudah kita mengerti. Jalanin. Ada amin. Ya. Lalu dikatakan begini, saudara ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam semua area. Dalam semua area hidup kita setiap hari. Kalau bisa setiap waktu kita bicara sama Dia. Itu loh maksudnya. Barang siapa berpaling kepada Tuhan harus percaya bahwa Allah itu hidup. Jadi saudara, kita setiap hari ngomong sama Dia setiap waktu. Nah ini saudara, saya punya kelemahan di sini. Ya. Saya ini orangnya hemat ngomong, saudara. Ya. Saya tuh kadang-kadang, saya ini saudara ya, orang yang kalau ngomong sama istri seperti kebanyakan suaminya, gitu saudara. Ya. Dan kalau kadang mikir sesuatu di dalam nggak dikeluarin, saudara, disimpan, renung sendiri, mikir sendiri, itu kebanyakan kadang-kadang laki-laki mesti seperti itu. Kalau perempuan kebalikan, saudara, perempuan kebanyakan ngomong apa aja dia ngomongin, ya. Gak semua perempuan begitu sih. Tapi kalau perempuan biasa lemahnya, kalau punya kelemahan seperti itu, saudara. Dua-duanya harus berubah, saudara. Ya. Baik yang laki maupun yang perempuan harus belajar bercerita kepada Allah. Ada amin, saudara. Nah, saudara,
Istri saya, saudara ya, itu orang yang biasa cerita sama Tuhan, saudara. Jadi saudara, kita harus biasakan diri kita lagi jalan, ada masalah, cerita sama Tuhan. Tuhan, nih ada orang utang belum bayar nih Tuhan. Sebel banget saya sama dia. Ya. Tuhan, gimana Tuhan hari ini Tuhan? Makanan di rumah nih berkurang Tuhan, dan saya belum punya pekerjaan. Artinya apa saudara? Kita benar-benar percaya dia itu hidup dan dia itu ada. Amin. Suatu ketika saudara, saya sama istri lagi naik pesawat saudara. Ya. Pesawatnya terbang cukup jauh jaraknya waktu itu saudara. Ya. Jadi tengah pesawat saudara ya, saya punya safety belt ya, tali pengamannya pinggangnya. Saya buka itu saudara. Ya. Dan istri saya duduk di samping. Tiba-tiba saudara, air turbulence saudara ya. Tiba-tiba saudara, cuaca buruk, pesawatnya bergetar saudara ya. Dan saya kelempar saudara ke udara, cetok, kepala saya kena saudara, sakit gitu. Saya duduk kaget, saya langsung ikat pinggang. Istri saya dengan santainya dia bilang gini, tanpa rasa salah ya. Istri saya bilang, saya sudah tahu akan ada turbulence. Tadi saya ngobrol sama Tuhan, Tuhan bilang sebentar lagi ada turbulence. Ya, dia nggak kasih tahu saya. Nah, tetapi poin yang saya mau sampaikan di sini adalah, bayangin lagi dalam pesawat, kita sedang lagi mau holiday, mau hari libur, ya. Dan istri saya berkomunikasi dengan Allah. Itu maksudnya, saudara, akuilah dia dalam segala jalanmu. Itulah maksudnya, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Bagaimana cara prakteknya? Ngomong. Jangan cuma saat doa ngomong. Ya. Kan Tuhan, Roh Kudus gak bersama dengan kita hanya saat kita doa kan. Betul gak saudara? Doa itu apa sih? Komunikasi dengan Allah. Ada jamnya gak? Enggak saudara, enggak. Ya memang kita doa pagi ada kelebihannya kita. Tapi setelah doa pagi saudara, waktu kita berjalan, terus kita shutdown gitu. Saya gak mau ngomong lagi sampai nanti malam. Maka saudara akan sulit sekali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ini seorang tukang ledeng saudara, yang tidak bisa baca, tetapi setelah dia bertobat, dia bisa membaca Alkitab. Dan Alkitabnya dibawa kemana-mana, di dalam kereta, dimanapun dia membaca Alkitab. Ketika ada waktu senggang, dia membaca Alkitab. Menurut catatan sejarah, Smith Wigglesworth membangkitkan 14 orang mati, termasuk istrinya Polly, saudara. Ya, istrinya Polly, saudara, yang dia kasihi, ya, istri yang membawa dia bertobat, meninggal mendahului dia. Dan dia nggak puas, sudah dia tidak mau tinggalkan istrinya, dan dia berseru pada nama Tuhan, dan istrinya dibangkitkan hidup lagi. Istrinya bilang sama dia, Smith, ngapain kamu bangkitin saya? Saya udah waktunya pulang ke surga. Terus mereka ngobrol sebentar, lalu bilang, oke, udah selesai ya, dadah. Istrinya meninggal lagi. Segitu hebatnya hamba Tuhan ini, sebegitu besar yang dipakai Tuhan, saudara. Tapi sudah tahu, Smith Wigglesworth selalu bawa Alkitab kemanapun dia pergi. Dan dia bisa dalam kereta, saudara ya, zaman dulu naik kereta kuda ya, dia baca Alkitabnya, saudara. Setiap waktu dia berhubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau mau mengalami Tuhan yang hidup, tanya sama Tuhan setiap waktu, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Ada amin, saudara. Ya. Nomor 2, saudara, bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nomor 2, kita bilang bahwa kita harus percaya bahwa Allah memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Gimana sih prosesnya saudara menerima upah? Begini saudara, ketika kita berkomunikasi kepada Allah, kita harus belajar bilang, Tuhan engkau bicara apa? Dan kita mulai belajar mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ada amin saudara? Pak, kalau saya dengar gak jelas gak apa-apa. Gimana Pak? Gak apa-apa, kita hidup dalam zaman anugerah. Kalau engkau dengar yang tidak jelas, lakukan aja. Asal jangan aneh-aneh gitu saudara ya. Saudara pergi suruh loncat dari mana gitu ya. Gitu, itu enggak saudara ya. Tetapi selama itu perintah Tuhan saudara ya. Saudara merasa itu perintah Tuhan yang benar, lakukan aja.
Saya kadang-kadang saudara melangkah dengan iman, ya, saya membangun gedung gereja, saudara ya. Tuhan menyuruh saya membangun gedung gereja, saya tidak dengar suara yang spesial, saudara, ya. Saya cuma merasa dorong dalam hati, sekarang waktunya saya harus mulai. Dan bagaimana saya tahu itu suara Tuhan? Saya taat, dan kemudian mujizat yang datang mengkonfirmasikan bahwa itu Tuhan yang melakukan, saudara. Ada amin? Sehingga saya lebih berani lagi mendengar apa yang hati saya katakan dan hati saya dorong untuk saya katakan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti saudara dan saya mengharapkan upah. Upah dari apa? Dari ketaatan kita. Ketaatan itu munculnya kapan? Ketika Allah berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu, atau Allah menyuruh kita untuk melakukan pengorbanan. Ada amin, saudara yang terkasih. Ketaatan dengan iman itu perlu pengorbanan. Nah, begini ceritanya dulu, saudara ya. Dulu jemaat saya, saudara, ketika mereka datang kepada saya, Pastor, saya nggak mampu membayar perpuluhan karena uang saya kurang, Pastor. Lalu saya bilang, ini salah ya, saudara, apa yang saya bilang. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Kali ini kamu nggak bayar perpuluhan, Allah mengerti. Ke depan jangan begitu lagi, ya. Mulai bayar perpuluhan, ya. Yang ini kamu pakai dulu aja buat kebutuhan kamu. Ketika saya melakukan itu, ketika saya salah membimbing jemaat saya kehilangan mujizat keuangan. Kenapa, saudara? Karena ketika saudara memberikan perpuluhan tanpa saudara mampu, saudara melakukan apa saja yang saudara tidak mampu, justru di saat itulah kita paling membutuhkan mujizat. Justru di saat itulah kita paling berkorban. Ada amin, saudara. Justru di saat itulah kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Itu kuncinya mengalami Tuhan yang hidup. Ada amin. Justru karena nggak bisa itu loh. Nggak bisanya itu yang paling penting. Kalau bisa nggak ada lagi unsur iman. Ketika tidak bisa, itulah unsur pengorbanan. Itulah unsur iman. Itu sebabnya janda yang miskin itu memberi lebih banyak dari semua orang kaya karena unsur pengorbanannya yang paling besar dibanding mereka. Bukan jumlah uangnya. Jadi saudara, ketika saya memberikan perpuluhan, ketika saya sedang sulit, disitulah saya punya iman. Karena saya mendengar suara Tuhan, saya taat, saya memberikan, saudara ya, sehingga saya dan Tuhan punya hubungan. Kuncinya itu, saudara, karena seluruh tujuan Tuhan membentuk kita adalah supaya kita percaya kepada Dia, bergantung kepada Dia, berhubungan sama dengan Dia. Ada amin, saudara. Tuhan itu intinya menyelamatkan kita karena ingin bersekutu dengan kita. Mau kita mengenal Dia melalui baru panggilan hidup kita untuk menjadi gembala, untuk menjadi businessman, untuk menjadi investor, untuk menjadi politikus. Tetapi semuanya panggilan itu tujuannya supaya kita mengenal Dia dan mengalami kuasanya. Karena itu dalam hidup kita muncullah kesulitan-kesulitan yang Allah sengaja membiarkan itu terjadi supaya kita mengalami mujizat. Nah, salahnya saya kasih nasihat yang salah. Sudah justru pada waktu kita tidak bisa memberikan, waktu itu kita memberikan karena kita punya hubungan sama Tuhan. Sudah tahu apa bedanya kita dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa? Kita makannya sama, tidurnya sama, sama-sama manusia. Bedanya adalah, saudara, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu berani menyerahkan haknya kepada Tuhan. Berani mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sehingga kuasa mujizat itu turun dalam hidup mereka. Mereka mengalami Tuhan lebih dalam. Tapi saudara, seringkali kita suka pegang. Gak mau memberikan. Gak mau melangkah dengan iman. Gak mau mengampunin. Nanti dulu Tuhan. Terus kita pegang. Semakin kita pegang, saudara, semakin menderita manusia roh kita. Kenapa, saudara? Karena kalau kita pegang, kita tidak lepas, kita tidak bisa menerima sesuatu, saudara.
Saudara tahu ada cerita mengenai bagaimana cara menangkap monyet? Ya, saudara bikin sebuah keranjang, lalu taruh buah di dalamnya. Monyet itu datang, dia masukin tangannya, dia pegang buah itu. Dan akhirnya saudara, pembunuhnya datang menangkap dia. Gara-garanya simpel. Sebenarnya tangkap bisa dilepas, tetapi dia tidak bisa kabur karena dia tidak mau melepaskan buah itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Justru karena sudah tidak mau lepaskan, sudah kehilangan terbaik, yang lebih baik, yang menolong engkau, yang menyelamatkan nyawamu. Itulah sebabnya ya saudara ya, ketika Tuhan bilang beri, beri. Lakukan, lakukan. Ketika dia bicara, kita belajar taat. Itulah komunikasi saudara. Jangan takut, Roh Kudus selalu menuntut dari hal yang sederhana. Jangan takut, Roh Kudus selalu menuntut dari hal yang sederhana, hal yang kecil. Tuhan tidak akan tiba-tiba besok seluruh saudara keluar negeri kemana khotbah. Tidak saudara. Tapi mulai dari hal yang kecil jangan nuntut saudara. Sekarang juga waktu saya berkhotbah, Roh Kudus membicara pada orang-orang di sini untuk taat kepada Dia, untuk memberikan persembahan perpuluhan. Saya tahu Tuhan bicara pada beberapa saudara saat ini, dan Tuhan bicara pada beberapa orang untuk pergi, untuk mulai melayani orang lain, dan Tuhan juga bicara pada beberapa orang untuk menyerahkan hidupnya sekali lagi di kaki Tuhan, dan minta maaf kepada orang yang kepadanya sudah telah berbuat salah. Jangan takut saudara. Taat itu kunci saudara. Nah saudara, ketika kita memberikan apa yang semakin kita sulit atau tidak mampu kita berikan, lalu kenapa ada sebagian orang saudara, ketika memberikan perpuluhan, ini realita loh saudara ya. Jadi saudara, saya suka melihat realita saudara. Tuhan bilang begini, saya lihat tidak terjadi dalam hidup saya mau tahu kenapa. Saya mau tahu salahnya di mana, salah saya atau salah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin salah, berarti saya yang salah kan? Jadi saya mau cari saya salahnya di mana. Nah, sebagian orang memberikan perpuluhan tidak mengalami mujizat. Kenapa, saudara? Karena ketika dia memberikan dalam kesulitan, saudara, mindsetnya dan cara berpikirnya adalah, saya membayar pajak kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, saya bayar pajak. Sehingga ketika dia memberikan persembahan dan perpuluhan pada waktu dia susah, dia tidak berharap, nah, ini saya sudah tahan pada waktu susah. Pasti ada mujizat. Tuhan, mana janjimu? Mana yang kau janjikan Tuhan? Karena kita mengatakan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara kita harus berharap dan beriman dan minta pada Tuhan, mana upahnya? Mana Tuhan? Engkau berjanji ketika aku memberikan perpuluhan tingkat langit berlimpah-limpah. Tapi saya saudara sampai sekarang belum mengalami. Ya ada sih berkat, tapi janji dibandingkan janji Tuhan kalau ngetes. Tuhan, saya janji itu terjadi. Nah kita tidak pernah tuntut sama Tuhan, tidak pernah berharap saudara, tidak pernah beriman Tuhan mana. Karena barang siapa berbalik kepada Tuhan, yang harus percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh minta. Tuhan kau kan sudah janjikan, janjinya mana? Sudah lihat nggak prosesnya saudara? Kita untuk mengalami Tuhan yang hidup, mendengar, mendapatkan kebenaran. Kemudian ada perintah datang, kita harus bayar harganya. Dan ketika kita bayar harganya, kita punya relation sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Ketika ini saudara, kita mempenyembah kita dan kita menerima perintah. Jadi saudara, kita punya namanya hubungan yang Tuhan mau. Dan tiba-tiba saudara, kalau kita memiliki ini, kuasa Tuhan melimpah saudara dalam hidup kita. Ada amin saudara. Ada orang bilang begini, Pak, tapi orang tidak memberikan perpuluhan, tapi dia hidupnya baik-baik saja. Buktinya dia masih berkati itu kaya tuh. Saudara, nomor satu, berkat itu bukan berbicara mengenai kekayaan. Berkat itu berbicara mengenai fulfillment, puas, hidupnya puas. Apa yang sudah, baju yang sudah mau, sudah mampu beri, sudah puas apa yang sudah rindu Tuhan lakukan dalam hidup saudara, dalam doa saudara. Dan itu relatif ya, orang berbeda. Amin. Nah, ketika dia tidak memberikan perpuluhan, tapi dia tetap menerima tanda kutip berkat yang melimpah, hatinya dingin kepada Tuhan, terutama di area keuangan. Kenapa saudara? Kenapa saya kasih contoh pakai area keuangan? Karena ini penting banget saudara. Karena Yesus mengatakan engkau tidak bisa menyembah Allah dan Mammon. Jadi saudara, ketika orang sanggup mempercayakan uangnya kepada Tuhan, karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, Alkitab mengatakan, maka saudara, itu salah satu cara yang sangat menolong kita untuk membangun hubungan yang hidup dengan Allah. Tentu juga ada hal-hal yang lain yang perlu kita korbankan kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Misalnya anak-anak muda mungkin merasa bahwa oh ini jodohnya bukan dari Tuhan. Harus berani lepaskan dan bilang, Tuhan saya percaya ini bukan standarnya engkau. Dan saya percaya ketika saya melepaskan ini, mengorbankan ini, mengorbankan perasaan saya,
Allah pasti memberikan yang terbaik. Karena Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, karena saudara memberinya rasanya sakit dan susah, justru karena itu saudara juga tahu di balik itu ada upah yang besar. Jadi saudara berharap, mana upahnya, mana upahnya, mana upahnya, Tuhan mana upahnya. Sudah mulai berdoa sama Tuhan, mulai bergaul. Dan saudara, kalau kita hidup seperti ini setiap hari, kita akan mengalami mujizat yang lebih luar biasa dari hari ke hari. Ada amin saudara? Ya. Sudah diberkati saudara? Ya, mari saudara kita datang berdoa kepada Yesus yang hidup. Mari kita hadap Dia, bukan sekedar berdoa seperti berbicara di udara tanpa tujuan. Mari kita menghadap Yesus yang hidup, yang ada di dalam hati saudara saat ini, dan hadir di sini, di setiap hati saudara, dan melihat hati saudara, dan Dia siap menjawab doa kita semua. Mari berdoa saudara, bersama-sama sepakat saja dengan saya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Aku mengucap syukur Engkau mendengar doaku dan doa kami semua pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu mengalami Engkau dari hari ke hari. Tuhan Yesus, biar jemaat yang Engkau berikan kepada aku untuk aku gembalakan. Tuhan, biar kami semua mengalami mujizat dari hari ke hari, bertemu dengan Engkau dari hari ke hari, dan Engkau akan merubah hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, itulah kerinduan hati kami, dan kami mengucap syukur untuk kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran Kau berikan kepada kami, Kau juga berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Kau telah mendengar doa kami. Setiap orang yang ada hari yang mendengar firman dengan hati yang percaya akan mulai mengalami lawatan-Mu. Dan firman ini Tuhan, aku berdoa Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi Roh Kudus Engkau akan terus berbicara dalam hati kepada setiap orang, supaya mereka setiap hari diingatkan untuk terus datang menghadap kepada Engkau dimanapun mereka berada, untuk terus mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah mendengar doa kami. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan hari ini. Menurut saya firman Tuhan hari ini sungguh penting buat hidup saya pribadi, dan saya berharap demikian juga buat hidup saudara. Dan saya berharap saudara benar-benar diberkati dan firman ini tertanam di dalam hati saudara. Ada amin saudara ya. Demikianlah saudara ya, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus pada pagi ini. Oke, mari kita angkat sama-sama roti ini dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk pagi ini. Tuhan, kami berkesempatan untuk mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Dan ketika kami mengangkat roti ini Tuhan, kami mengingatkan akan tubuh-Mu yang dicabik-cabik buat kami, yang disalibkan di atas kayu salib buat kami. Kami tetap percaya, kami sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kami memakan tubuh-Mu Tuhan, tubuh yang ajaib, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tubuh yang penuh dengan kekuatan adalah menjadi bagian dalam tubuh kami Tuhan. Nah, kami mau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak setiap sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami menolak setiap virus, bakteri yang menyerang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan iman bahwa kami sehat, bahwa kami kuat, bahwa kami sehat, kami kuat, dan panjang umur menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menerima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saudara, mari kita makan sama-sama. Saudara, mari kita angkat cawan ini. Anggur yang menambahkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita.
setia dan taat sampai mati buat kita. Dengan darahnya ini dia menembus kita, membuat kita layak di hadapan Tuhan, membuat kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bapa, ketika kami mengangkat cawan ini, kami mengingat kasih setiamu Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mati buat kami Tuhan. Tuhan, kami menghargai darahmu Tuhan. Terima kasih, kami menerima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita minum sama-sama. Selama kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap orang yang percaya di dalam Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kebaktian sudah selesai. Kita akan doa berkat, angkat tangan Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, diberkatilah engkau saat engkau masuk dan keluar, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu. Kau akan baik-baik saja dan sehat-sehat saja sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena firman Tuhan menjadi kesukaanmu dan engkau tidak akan khawatir tentang hari depan. Karena hari depan ada di tangan Tuhan. Orang benar meninggalkan warisan buat anak cucunya. Kau kan meninggalkan warisan buat anak cucumu, bukan cuma warisan jasmani, harta benda, kekayaan, tapi juga warisan rohani. Warisan secara jiwa, jiwa yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Dan warisan rohani berupa kekuatan rohani yang luar biasa. Karena engkau akan menduduki kota yang Tuhan berikan kepada engkau. Wilayah musuh-musuhmu engkau akan kuasai dan duduki. Dan anak cucumu akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang akan menggenapi janji Tuhan. Dan akan menjadi orang-orang yang kuat dan luar biasa di dalam Tuhan. Yang hidup berkelimpahan secara jasmani dan rohani. Kiranya berkat Tuhan menyertai engkau seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segala dosa